Halo, perkenalkan saya Winda Kristiana, NIM 1733056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring hemodinamika. Di mana hemodinamik ini merupakan suatu pemeriksaan aspek fisik sirkulasi darah, lalu fungsi jantung dan karakteristik fisiologis vaskular perifer, di mana ini pemantauan hemodinamik ini dapat dikelompokkan menjadi invasif dan non-invasif, di mana pengukuran hemodinamik ini sangat penting untuk menegakkan diagnosis yang tepat, lalu menentukan terapi yang sesuai dengan pemantauan respon terhadap terapi yang diberikan, dan pengukuran hemodinamik ini dapat dibantu untuk mengenali shock sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat tetapi terhadap bantuan sirkulasi. Lalu dasar dari pemantauan hemodinamik ini adalah perfusi jaringan yang adekuat, seperti keseimbangan antara suplai oksigen dengan demand, lalu mempertahankan nutrisi, suhu tubuh dan keseimbangan, sehingga manifestasi klinisnya ini dari gangguan hemodinamik berupa gangguan fungsi tubuh bila tidak ditangani secara cepat dan tepat, di mana akan jatuh ke dalam gagal fungsi organ multipen. Di mana tujuan dari pemantauan hemodinamik ini yaitu untuk mendeteksi lalu mengidentifikasi mengenai kelainan fisiologis secara dini, untuk memantau pengobatan yang diberikan gunanya untuk mendapatkan informasi keseimbangan hemostatik tubuh, di mana pemantauan hemodinamik ini bukan tindakan terapeutik tetapi hanya memberikan informasi kepada klinis, dan informasi tersebut perlu disesuaikan dengan klien agar dapat memberikan penanganan yang tepat. Lalu di sini ada cardio output dan cardio index, di mana ini merupakan tata laksanaan yang penting pada pasien yang berisiko tinggi pada faktor perioperatif atau di ICU, di mana tujuan monitoring ini yaitu untuk mempertahankan oksigen jaringan. Lalu nilai cardio output ini akan diukur secara langsung melalui beberapa metode non-invasif dan invasif, di mana parameternya itu akan dijadikan acuan untuk menilai curah jantung dalam memenuhi suplai oksigen, lalu penurunan kesadaran, status dehidrasi, edema, pola pernapasan, lalu waktu pengisian kapiler, selisih suhu tubuh, denyut nadi, lalu irama jantung, lalu jumlah urin dan pemeriksaan hati. Di mana penilaian pernapasan untuk frekuensi napas ini merupakan indikator awal yang sangat bermakna dari fungsi sel, di mana ini akan untuk mengingatkan sebagai respon terhadap hipoksia, di mana yang pertama itu ada frekuensi napas normal laju napas dewasa itu 12-20 kali, lalu RR itu dihitung minimal selama 30 detik, dan jika RR-nya pasien berada di luar parameter RR dewasa normal. Lalu yang kedua itu saturasi oksigen, yaitu untuk mengukur saturasi dalam oksigen dalam darah arteri, di mana saturasi oksigen ini normalnya 95-98%. Lalu saturasi oksigen ini berkorelasi dengan kadar oksigen darah yang sangat rendah dan membutuhkan penanganan segera. Lalu ada pun juga penilaian denyut EKG. Ini merupakan denyut yang cepat, lalu lemah dan bergelombang, yang merupakan tanda khas shock. Lalu produksi urin, di mana urin keluar dari tubuh secara tidak langsung, yang memberikan petunjuk mengenai perfusi ke ginjal. Dan pada pasien kritis gagal akut biasanya disebabkan oleh perfusi ginjal yang tidak adekuat, yaitu kegagalan renal, lalu tekanan darah arterial yang merupakan tekanan yang timbul oleh volume darah yang bersirkulasi pada dinding arteri, di mana denyut nadi itu yang diukur dengan meraba radialis dan brachialis, dan denyut nadi itu normalnya 60 sampai 100 kali per menit.
Lalu penilaian suhu tubuh dilakukan untuk menimbulkan cairan elektrolit di mana ini terjadi hipertermi. Lalu yang kedua itu monitoring CVP, di mana ini merupakan tekanan vena sentral yang mencerminkan tekanan pengirisan atrium kanan atau preload ventricle kanan yang akan bergantung pada volume darah, lalu tonus vaskuler dan fungsi jantung. Di mana ini normalnya itu 0 sampai 8 mmHg. Dengan hasil pembacaan yang rendah ini biasanya akan menunjukkan hipokalemia, sedangkan hasil pembacaan tekanan vena sentral ini yang tinggi akan memiliki berbagai penyebab meliputi hiperkalemia, lalu gangguan jantung yang emboli paru. Lalu untuk indikasinya, yang pertama itu resusitasi cairan, lalu yang kedua pemberian obat dan cairan, lalu pemberian makan secara parenteral, lalu pengukuran tekanan vena sentral, lalu akses vena yang buruk dan pacuan jantung. Nah, di sini untuk metode pemantauannya itu yang pertama sistemnya itu manometer yang akan memungkinkan pembacaan intermiten dan kurang akurat dibandingkan dengan sistem transducer dan lebih jarang digunakan. Lalu yang kedua, sistem transducer ini akan memungkinkan pembacaan secara kontinu yang ditimbulkan di monitor. Lalu untuk pengukurannya itu, untuk nilai normalnya itu yang pertama 5 sampai 10 mmHg mid aksila, lalu yang kedua itu 7 sampai 14 mid aksila. Nah, di sini ada pun juga untuk persiapan alat. Yang pertama itu cairan NaCl 0,9% dengan 500 ml yang sudah diberikan heparin 500 atau perbandingan cairan dengan heparin 1:1, lalu masukkan ke dalam pressure bag dan berikan tekanan 30 mmHg. Lalu yang kedua itu pinset anatomi, lalu yang ketiga itu monitor kit, lalu manometer line, lalu transducer 3W, lalu benang Mercic 338, bisturi 8, sarung tangan steril, gaun steril, tutupan kepala, masker, kasa, betadine, alkohol, 10 cc dan 10 cc. Nah, untuk prosedurnya itu yang pertama itu mencuci tangan sebelum melakukan tindakan ke pasien, lalu lihat kateter dan yakinkan bahwa kateter itu tidak tertutup dan jika adanya cairannya melalui stop sementara. Lalu mengatur posisi tidur yang sangat nyaman pada pasien atau semi power, lalu lakukan kalibrasi dan perhatikan monitoring morfologi gelombang hingga nilai tekanan vena sentral itu keluar. Lalu perhatikan pada klinis mengenai tekanan sebelumnya dan nilai saat ini. Lalu dokumentasi nilai tekanan vena sentral. Setelah melakukan tindakan, segera untuk membereskan alat dan mencuci tangan. Lalu yang ketiga itu saturasi respirasi, di mana pada status respirasi ini untuk mengumpulkan dan menganalisa data, memastikan kecepatan jalan napas dan ketidakefektifan pertukaran gas untuk melakukan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, monitoring frekuensi napas, irama napas dan kedalaman napas, monitoring pola napas, monitoring kemampuan baterai efektif, monitoring adanya produk sputum dan okultasi bunyi napas, monitoring saturasi oksigen dan monitoring HGD, di mana itu HB dan LED. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.